بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada jamaah di Masjid Raya Pondok Indah. Semoga langkah kita menuju Masjid Raya Pondok Indah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak ada kata pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari Jumat ini bertepatan tanggal 13 Oktober 2023 Miladiah atau bersama dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Allah masih memberikan kita kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami berharap kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf serta menonaktifkan alat komunikasinya baik handphone dan sejenisnya. Dan diharapkan untuk menitipkan sandal sepatu pada petugas resmi dari masjid. Kemudian jamaah dimohon untuk tetap menjaga kesehatan selama di area masjid. Dan bagi jamaah yang akan menyisikan infaknya ke masjid, bisa mengisi kotak amal yang beredar atau bisa menginfakkan kirus infak yang kami tempatkan di kotak amal bagian depan. Terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut kami informasikan beberapa kegiatan yang berada di luar Masjid Raya Pondok Indah, antara lain panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitur Rahman mengundang jamaah untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, waktu pukul jam 4 sampai 8.30 atau sholat subuh berjamaah. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Masjid Baitur Rahman, Jalan Buana 3, RW 8, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan pengisi acara yang pertama Kiai Haji Dr. Andes Haji Lutfi Zawawi, dan yang kedua Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan, dan Qori Ustadz Muhammad Miftah Farid Mukmin. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran diucapkan terima kasih. Dan berikutnya acara atau kegiatan informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah untuk mengikuti kajian pada Sabtu besok 14 Oktober 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 6.30 bertempat di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah bersama narasumber Dr. Andian Parlindungan MA yang akan menyampaikan tema kajian perbedaan tabiat dan kebiasaan. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online. Berikutnya pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online, masih bersama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian dilaksanakan pada hari Minggu atau Ahad 15 Oktober 2023 mulai pukul 5 sampai 6.30
bertempat di ruang sholat dengan narasumber Dr. M. Khairin LCMA membahas tafsir surat Al-Anfal ayat 37 sampai dengan ayat 44. Acara diakhiri dengan silaturahmi online secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim dari negara-negara lain. Informasi selanjutnya, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka kelas tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami persilakan mendaftarkan diri. Tahsin Al-Quran akan dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauji SSI, praktisi ibadah atau imam Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selanjutnya dapat menghubungi sekretariat masjid. Berikutnya telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode Oktober sampai November 2023 serta umroh liburan sekolah pada tanggal 30 Desember 2023. Bagi jamaah yang berminat atau mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat Masjid Raya Pondok Indah. Insya Allah umroh jamaah sekalian akan dibimbing oleh Ustadz yang berpengalaman, yaitu Ustadz Dr. H.C. Rusmono Haye SPDI, pembimbing yang bersertifikasi Kemenak. Harga mulai dari 30 jutaan. Bagi jamaah yang berminat kami persilakan menghubungi sekretariat masjid. Informasi selanjutnya, Klinik Herbal Sehat Mulia insya Allah akan membuka kembali pelatihan totok punggung yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 November 2023 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 bersama instruktur Ustadz Abdurrahman, trainer komunitas totok punggung Indonesia, bertempat di ruang pendidikan Masjid Raya Pondok Indah dengan biaya Rp600.000 per orang. Biaya sudah termasuk sertifikat, snack dan makan siang serta praktek. Bagi jamaah yang akan mendaftar bisa menghubungi klinik yang berada di samping kantin Masjid Raya Pondok Indah. Informasi berikutnya, Kantin Usaha Mulia Masjid Raya Pondok Indah melaksanakan program Jumat Berkah, berbagi kebaikan berupa nasi box yang akan dibagikan untuk para duafa, baik para pedagang, pengemis, driver ojol, pemulung, dan lain sebagainya pada setiap hari Jumat. Bagi jamaah yang berminat bisa menghubungi kantin Bambu Masjid Raya Pondok Indah. Paket nasi box seharga Rp20.000. Info selanjutnya, sebagai wujud empati kita sesama muslim di Palestina karena terjadi serangan besar-besaran oleh tentara Israel kepada rakyat Palestina di jalur Gaza beberapa hari yang lalu, kami mengajak jamaah untuk membantu secara moral dengan sholat gaibkan saudara-saudara kita sesama muslim yang jadi korban di Palestina setelah sholat Jumat ini. Dan juga kita bantu saudara-saudara kita secara material. Untuk itu setelah Jumat ini mari kita sisihkan sebagian rezeki kita. Insya Allah kami Masjid Raya Pondok Indah akan sinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah punya nama untuk menyalurkan seperti Sinergi Foundation atau Mercy dan lain sebagainya. Untuk itu jamaah bisa mengisi kotak infak peduli Gaza yang beredar atau di dekat pintu-pintu masjid. Informasi berikutnya, laporan penggalangan dana untuk korban kebakaran di Jalan Jatayu, Kebayoran Lama. Kemarin terhimpun sebesar Rp2.279.000 dan telah kami genapkan menjadi Rp8.279.000. Dan alhamdulillah kami sudah menyampaikan langsung kepada korban melalui kelurahan setempat. Atas perhatian atau partisipasi jamaah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk laporan infak Jumat yang lalu, alhamdulillah terkumpul sebesar
Rp24.876.500 dan infak penitipan alhamdulillah terkumpul sebesar Rp618.000. Untuk susunan petugas Jumat pada hari ini, khutbah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rizdianto MA yang akan mengangkat tema keutamaan Baitul Maqdis. Imam Jumat dipimpin oleh Ustadz Fadil Akbar SQ SOSI, Muadzin dan Bilal. Dikumandangkan oleh Ustadz Teddy Sanjaya SAG. Dan khotib Jumat berikutnya disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Ansuri MPDI. Sebelum kita mulai untuk kesempurnaan ibadah Jumat, dimohon untuk jamaah untuk tidak berkata-kata ataupun berbisik satu sama lain, tidak mengaktifkan alat komunikasi baik handphone dan sejenisnya, baik untuk telepon, browsing, chatting, dan lain-lain. Waktu zuhur pada hari ini pukul 11:41. Karena waktu telah masuk, kepada jamaah kami persilakan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati
allati barakna fiha lil alamin. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul keutamaan Baitul Maqdis. Beberapa hari ini mafhum dan maklum dan masyhur bagi kita, telah terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa atas penyerbuan Zionis Israel bagi masyarakat Muslim ataupun Yahudi dan Nasrani yang ada di Palestina. Ini menjadi satu tragedi yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan bagi kita semuanya, karena ini menjadi satu hal yang perlu dipahami. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Zionis Israel terhadap Palestina? Ketika kita membahas ataupun membaca ataupun mendengar Palestina, maka di Palestina itu ada satu tempat yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Secara jelas ayat itu ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran dan hadis ada 3 tempat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran atau hadis oleh Nabi Muhammad sebagai 3 tempat yang diberkahi Allah, yakni Baitul Maqdis, Palestina, kemudian Mekah yang kita kenal dengan Masjidil Haramnya, yang ketiga Madinah yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Begitu mulianya 3 tempat ini, sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah itu mengapresiasi, memberikan reward bagi kita semuanya yang mampu dan mau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Dan bahkan Rasul memerintahkan kita hendaklah untuk bermusafir untuk menziarahi 3 tempat yang mulia ini. Maka ketika kita membahas bagaimana kebiadaban Zionis Israel terhadap warga sivil Palestina, nah ketika kita membahas Palestina, ada satu tempat yang bersejarah. Disitulah berkembang pesatnya 3 agama besar, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Di Palestina ada satu tempat yang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu juga disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit, menerangkan bagaimana mulianya, bagaimana kemuliaan, keutamaan Baitul Maqdis tersebut. Pertama, bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, sehingga mereka disuruh menetap untuk berada di Baitul Maqdis. Ini berdasarkan rujukan kepada firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan allati barakna fiha wa najjaynahu Lutan allati barakna fiha lil alamin." Bahwa di situ Allah mempertegas, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke suatu tempat yang diberkahi Allah di seluruh alam ini, yakni Baitul Maqdis. Itulah menyebabkan bahwa Baitul Maqdis menjadi satu tempat yang sangat mulia. Yang kedua, kemuliaan atau keutamaan Baitul Maqdis ini tidak terlepas sejarah bagaimana pensyariatan sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang awalnya kiblatnya itu di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, ini menunjukkan begitu pentingnya yang namanya tempat Baitul Maqdis. Muncul satu pertanyaan, kenapa Allah tidak langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiblatnya itu di Masjidil Haram? Tapi kenapa proses di awalnya kewajiban sholat itu mesti ke Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat? Karena dalam sejarah pada waktu itu Masjidil Haram yang kita kenal dengan kota Al-Mukarramah itu masih banyak berhala-berhala yang berada di Baitullah ataupun Ka'bah. Maka seandainya pada waktu itu langsung diperintahkan Allah Rasul sholat untuk menghadap, untuk arah kiblatnya masjid yang disebut dengan Masjidil Haram, ini menjadi satu tuduhan yang tidak diinginkan. Seolah-olah Islam mengakomodir adanya berhala, dan bahkan yang sangat ekstrim dikhawatirkan ternyata Islam juga boleh menyembah berhala. Maka awalnya kewajiban menghadap kiblat itu bukan ke Masjidil Haram atau ke Baitullah, adalah ke Baitul Maqdis. Setelah kewajiban ataupun perintah Allah ke Baitul Maqdis itu, maka dipindahkanlah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Kewajiban perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ataupun ke Baitullah itu terjadinya peristiwanya pada sholat zuhur. Coba nih nanti di cross check dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Maka mulianya Baitul Maqdis satu di antara lain adalah karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menghadap Baitul Maqdis ataupun yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Itu kemuliaan kedua. Kemuliaan ataupun keutamaan Baitul Maqdis itu adalah yang kita kenal tempat transit. Peristiwa yang sangat luar biasa, mukjizat luar biasa yang khusus terjadi pada Nabi Muhammad, tidak pada selain Nabi Muhammad. Itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam Al-Quran diabadikan Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ Allah mempertegas bahwa yang namanya Isra itu perjalanan Muhammad bin Abdullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah perjalanan itu dilalui, maka beliau itu melakukan mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini artinya apa? Lagi-lagi dibuktikan bahwa Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa menjadi tempat bersejarah, mempunyai nilai keluar biasaan dari sisi sejarah ataupun dari sisi ibadah kita kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema ini penting saya sampaikan dalam rangka apa? Kita harus merujuk kembali begitu pentingnya sejarah Palestina yang ikonnya itu adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka melalui khutbah kali ini kita sebagai beragama Islam dan kita yakin bahwa tragedi yang dilakukan pembantaian Zionis Israel terhadap Palestina itu adalah tragedi kemanusiaan. Maka pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan message-nya adalah, pertama, ayo doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah hentikan bagaimana kebiadaban tentara Zionis terhadap warga Palestina. Kita doakan setelah selesai sholat atau di kesempatan manapun, semoga tragedi Palestina ini segera berakhir. Amin. Itu pertama yang ingin saya sampaikan.
Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid bahwa dalam rangka empati kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tolong nanti setelah kita selesai sholat Jumat, jangan pulang. Ayo kita ikuti sholat gaib untuk warga muslim di Palestina itu. Ini dalam rangka apa? Empati kita, solidaritas kita sebagai kemanusiaan dalam rangka untuk meringankan beban bagi saudara-saudara kita di Palestina. Yang ketiga, tidak cukup hanya sekedar mendoakan, tidak cukup hanya sekedar mensolatkan secara gaib. Yang ketiga yang gak kalah penting, buktikan solidaritas sosial kita, buktikan empati kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan cara berbagi rizki yang kita miliki. Karena bagaimanapun sedikit pun yang kita berikan, apalagi banyak, bagi saudara-saudara kita di Palestina itu sangat dibutuhkan mereka. Inilah yang kita harapkan, yang bisa kita lakukan dalam rangka berempati, solidaritas kita sebagai muslim dalam rangka ayo berbagi secara kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita bahwa begitu dahsyatnya Baitul Maqdis, keutamaannya sangat luar biasa, maka wajar mungkin itulah yang akan diburu, yang dikejar oleh Zionis Israel terhadap negara Palestina yang identik ikonnya adalah Baitul Maqdis yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka mengakhiri khutbah kali ini, ayo kita berempati, punya solidaritas sosial. Pertama, doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang kedua, ayo nanti setelah ini kita sholat gaib. Yang ketiga, bantu saudara-saudara kita dengan dana, moral ataupun materi dalam rangka untuk meringankan beban, untuk membantu, untuk terpanggil kita dalam sisi kemanusiaan, sisi yang disebut dengan solidaritas sosial. Semoga dengan bantuan yang sudah kita lakukan ini meringankan beban bagi masyarakat Palestina dan pada akhirnya menjadi satu kebaikan, satu nilai positif dalam rangka berempati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi saya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضله يعطيكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا وكيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon lurus dan dirapatkan safnya. Salat ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jamaah kita laksanakan sholat sunnah gaib untuk para syuhada di Palestina. Salatul jami'ah rahimakumullah. هذا الله يبي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم وكاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء الله يا رحمن ويا دافع البلاء الله يا رحيم
يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.